Shalom, selamat hari Sabat, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, Sabat ini kita boleh menikmati berkat Tuhan melalui mendengarkan firman-Nya. Tentunya secara pribadi, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Jemaat Risdaf, Redlands Indonesia Seventh-day Adventist Fellowship. Dalam hal ini sebagai pendeta jemaat, pendeta J. Sangari, majelis jemaat, seluruh anggota, dan sahabat saya di dalam perjuangan untuk mengikuti kuliah di Unclub. Dengan hormat saya sebutkan Saudara Friend Sangari. Perlu saudara ketahui, kami sama-sama berkuliah di Unclub, sama-sama student labor, anak pendeta, tapi kami suka bekerja. Pengalaman sedikit tentang sahabat saya ini, saudara. Kami sama-sama menjadi janitor di asrama Kristal. Suatu kali kami sementara bekerja, selesai mengepel lantai di asrama, beliau di hall A, saya di hall B. Selesai bekerja, tiba-tiba sahabat saya ini, dia bersin-bersin. Nggak berhenti-berhenti, saudara. Dia bersin-bersin terus. Mudah-mudahan saat ini beliau sudah berada di Amerika, soalnya nakja bersin-bersin. Terima kasih untuk undangan yang diberikan kepada saya secara pribadi, boleh mengambil bahagian untuk dapat memberikan sedikit renungan firman Tuhan kepada umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Redlands, California, Amerika Serikat. Tentunya ada salam hangat dari kami pegawai kantor daerah Conference Manado dan Maluku Utara di bawah kepemimpinan Pendeta Ronald Rantung sebagai ketua, Pendeta Ritus Kenny, dan saya sendiri. Sesungguhnya Pendeta Sangari dan keluarga adalah bagian dari Conference Manado dan Maluku Utara. Waktu itu masih bernama Conference Minahasa Utara dan Maluku Utara. Pendeta Sangari atau beliau pernah dipercayakan Tuhan sebagai sekretaris eksekutif daerah Conference Minahasa Utara dan Maluku Utara. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di Redlands, California. Sesuai dengan informasi yang saya dapatkan, Jemaat Redlands sangat giat dalam penginjilan. Bukan hanya di wilayah California, tetapi juga pelayanan boleh dinikmati oleh umat-umat Tuhan yang ada di Indonesia, lebih khusus lagi di sekitar Conference Manado dan Maluku Utara. Saya yakin Pendeta Sangari masih mengingat ketika kerusuhan terjadi di tahun 2000. Ada 4 gereja yang dibakar di daerah Maluku Utara. Saya boleh sebutkan jemaat atau gereja Sidangoli, gereja Galalah, gereja Kusu, dan gereja Tofu. Puji Tuhan, sekarang ini 2 gereja sudah berdiri kembali dan dikukuhkan lagi menjadi jemaat. Jemaat Khusus Sofifi dan Jemaat Tofu. Dan juga ada Jemaat Tetewang dan Jemaat Domato yang di zaman Pendeta Sangari masih disebut wilayah baru atau yang disebut waktu itu target ladang baru. Dan saat ini sudah menjadi jemaat, bahkan sudah ada bangunan gereja. Jemaat Tuhan, pada hari Sabat ini, sebagai judul pembahasan saya untuk pembahasan firman Tuhan, saya ambil judul Undangan. Kisah ini kita bisa temukan di dalam buku Alfa dan Omega jilid 5, halaman 352 sampai 357. Dan di dalam kitab Matius 11, ayat 28 sampai 30, sebagai ayat tema yang sudah dibacakan. Saudara-saudara,
Undangan pada umumnya dimaknai sebagai wujud sebuah penghargaan dari pribadi yang mengundang terhadap diri orang yang diundang. Karena itu menerima sebuah undangan berarti menerima sebuah pengakuan bahwa keberadaan kita diperhitungkan dan dipandang penting untuk dilibatkan atau diikut sertakan. Penghargaan yang kita terima melalui sebuah undangan pada akhirnya mendorong kita juga untuk menghargai pribadi pemberi undangan yang biasanya diwujudkan dengan kesediaan untuk mengindahkan dan memenuhi undangan tersebut. Anak kami yang masih kecil senang sekali kalau dia mendapatkan undangan ulang tahun. Itu artinya dia merasa terhormat kalau mendapat undangan. Kalau teman dekat saudara kemudian tidak mengundang saudara di acara-acara yang dia buat, tentunya boleh dikatakan ada yang tidak beres dengan teman atau sahabat. Saudara-saudara, saat ini walaupun kita berada di situasi pandemi COVID-19, tapi tetap saja ada acara-acara undangan. Dan walaupun dibatasi dan tetap menjaga protap kesehatan. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, jemaat Redlands, Yesus sebagai sahabat kita, gembala kita, juru selamat kita, mengundang kita. Firman Allah pada hari Sabat ini saya ambil didasarkan di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Merupakan undangan dari Yesus sendiri. Undangan bagi siapa saja yang memiliki beban yang sangat berat. Saat ini banyak orang sementara memikul beban yang berat. Bahkan ada beban yang sangat berat. Situasi yang sementara kita hadapi saat ini, pandemi COVID-19 merupakan beban global, menimbulkan kecemasan, menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan ketakutan, bahkan menyebabkan banyak orang harus kehilangan orang-orang yang dikasihi. Peter Frank dalam pepatahnya mengatakan, setiap masalah adalah tantangan hidup yang harus diatasi. Hidup kita saat ini ibarat kita sementara berjalan di dalam terowongan panjang yang gelap. Terowongan gelap diibaratkan dengan ujian dan pergumulan hidup. Kita harus berjuang dan yakin untuk menggapai di penghujung terowongan itu ada cahaya yang boleh memberikan jalan keluar yang terbaik. Juru selamat berfirman di dalam kitab Matius 11 ayat 28 sampai 30 berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan sentosa kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara, perkataan penghiburan ini diucapkan oleh Yesus kepada orang banyak yang mengikuti Yesus. Semua yang letih lesu, semua yang lelah, semua yang capek, semua yang berbeban berat, diundang untuk datang kepada Yesus. Marilah kepadaku. Semua, tidak ada batas. Semua manusia, baik orang tua, anak-anak, bayi, orang lanjut usia. Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Marilah kepadaku, semua saudara dan saya. Setiap hari saya dan saudara memikul beban kehidupan. Ada yang memikul beban sebagai pemimpin. Apakah dia sebagai pendeta jemaat, sebagai ketua jemaat, sebagai bendahara jemaat, sebagai majelis jemaat, sebagai diakon atau diakones, sebagai staf, sebagai guru, bahkan sebagai orang tua, sebagai siswa, saudara dan saya. Kita semua memiliki beban yang harus kita pikul.
Ada juga yang sedang memikul beban tidak dapat mengampuni orang lain. Ada yang sedang memikul beban dendam kepada orang lain. Ada yang memikul beban cemburu kepada orang lain. Ada yang sementara memikul beban iri hati. Dan tentunya ada banyak beban-beban yang sementara saya dan saudara memikulnya. Saudara-saudara, kalau beban itu kita pikul sendiri, beban itu akan terasa sangat berat. Ingat, kita tidak dapat memikul beban itu sendiri. Saat ini Yesus mengundang saya dan saudara, beban apapun yang saudara sedang pikul, Yesus mengundang kita, marilah. Marilah, Yesus akan memberikan kelegaan, Yesus akan memberikan sentosa kepadamu. Saudara-saudara, kita semua manusia lelah dan berbeban berat. Dan beban terberat yang kita pikul adalah beban dosa. Kita tidak sanggup memikulnya. Puji dan syukur kepada Tuhan. Oleh karena beban dosa kita telah dipikul Yesus. Itulah sebabnya Dia mengundang kita, marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Marilah kepada Yesus. Karena di dalam Yesus kita boleh mendapatkan kelegaan. Kita boleh mendapatkan sentosa. Yesus telah mengambil beban kesalahan kita. Ia mengambil pikulan dari pundak kita yang lelah. Ia memberikan keteduhan kepada kita. Beban kesukaran dan duka akan ditanggungnya juga. Yesus mengundang kita supaya menghempaskan kesusahan kita kepadanya. Karena kita ada di dalam hatinya. Yesus melihat setiap jiwa yang menoleh kepadanya sebagai juru selamat. Melalui pengalaman Yesus, Yesus tahu kelemahan kita. Yesus tahu kelemahan saya. Yesus tahu kelemahan saudara Friend Sangari. Yesus tahu kelemahan anggota jemaat yang ada di Redlands. Bukan hanya Dia tahu kelemahan kita. Yesus juga mengetahui akan segala kebutuhan kita. Di mana letak kekuatan pencobaan kita. Karena Yesus juga pernah dicobai. Seperti kita juga, tetapi Yesus tidak berdosa. Saudara-saudara jemaat Tuhan, Yesus menjaga kita. Kita adalah anak-anak Allah. Apakah engkau sedang menghadapi pencobaan? Yesus akan melepaskan engkau. Apakah engkau kurang pengetahuan? Yesus akan memberimu pengetahuan. Apakah engkau terluka? Yesus akan menyembuhkan lukamu. Marilah kepadaku. Itulah undangannya kepada saya dan saudara-saudara. Apapun kecemasan dan pencobaanmu, sampaikan segala perkara kepada Allah. Kita akan mendapatkan kekuatan daripadanya. Jiwamu akan disalut ketahanan. Jalan akan dibukakan dan Dia akan melepaskan saudara dari kesukaran dan kesulitan. Saat saudara merasa lebih lemah dan tidak berdaya, saudara akan menjadi lebih kuat dalam kekuatannya. Makin berat bebanmu, maka akan lebih banyak berkat jika dilemparkan kepada penanggung beban itu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan sentosa kepadamu. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, Yesus mengatakan di dalam ayat ini dengan jelas bagaimana cara kita mendapatkan kedamaian. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan kedamaian, mendapatkan kelegaan ataupun sentosa. Cara pertama agar kita bisa mendapatkan kedamaian, mendapatkan kelegaan ataupun sentosa. Yang pertama, pikulah kuk yang kupasang, kata Yesus. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang berarti kuk yang dipercayakan oleh Yesus. Kuk yang dipercayakan Kristus kepada pengikutnya adalah kuk pelayanan. Kalau kita melihat lembu mendapat kuk untuk bekerja. Dan kuk itu perlu agar lembu dapat bekerja dengan baik. Dengan perumpamaan ini, Kristus mengajarkan kepada kita bahwa kita dipanggil bekerja seumur hidup. Melayani seumur hidup.
kita menggunakan kuknya agar kita dapat bekerja sama dengan Dia. Saudara-saudara, kuk yang mengikat kepada pelayanan ialah hukum Allah. Hukum Allah yang disebut hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Mengikat manusia kepada kehendak Allah. Kuk Yesus enak dan bebannya ringan. Bersama Yesus semua beban terasa ringan. Kalau kasih kepada Tuhan dan tidak kasih kepada manusia, itu artinya saya boleh katakan kasih kita kepada Tuhan masih dipertanyakan. Kuk pelayanan Kristus sendiri telah dipikul di dalam kemanusiaan. Firman Allah berkata di dalam Mazmur 40 ayat 9, Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Saudara-saudara, iman taat yang diinginkan Allah adalah iman yang sungguh-sungguh bergembira dalam mengikuti kehendak Allah dalam pelayanan bagi pekerjaannya di atas dunia ini. Firman Allah berkata juga di dalam Yohanes 6 ayat 38, Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Tuhan Yesus turun dari surga dan datang ke dunia untuk melakukan kehendak Allah. Dan kehendak Allah yang terpenting dan terutama adalah supaya setiap orang dapat diselamatkan. Kasih akan Allah, giat demi kemuliaannya, dan kasih akan manusia yang telah jatuh, membawa Yesus ke dalam dunia untuk menanggung sengsara dan mati. Inilah kuasa yang mengatur kehidupan Yesus. Saudara-saudara, inilah prinsip yang harus kita terima. Banyak orang yang sakit hatinya di bawah beban penderitaan sebab mereka ingin mencapai standar dunia. Saya ulangi lagi, banyak orang yang sakit hatinya di bawah beban penderitaan sebab mereka ingin mencapai standar dunia. Mereka telah memilih pelayanannya, menerima kebingungannya, menerima kebiasaannya. Jadi sifat mereka telah rusak dan kehidupan mereka dipenuhi kelelahan. Untuk menyenangkan ambisi dan keinginan duniawi, mereka melukai hati nurani dan menambahkan beban berat atas diri mereka. Kesusahan yang terus-menerus melemahkan daya hidup. Tuhan ingin agar kuk perbudakan ini disingkirkan. Yesus mengundang kita untuk menerima kuknya. Yesus berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bersama Yesus semua beban terasa ringan. Apabila menerima prinsip pelayanan dan menghormati Allah, maka kita akan mendapati kesukaran lenyap dan jalan yang terang terbentang di hadapan kaki kita. Dalam setiap kesukaran, Yesus telah menyediakan jalan membawa kelegaan. Bapa kita yang di sorga mempunyai beribu-ribu jalan yang disediakan untuk saya dan saudara yang kita tidak mengetahuinya. Kita lanjut cara yang kedua agar kita boleh mendapatkan kelegaan, mendapatkan sentosa. Yesus mengatakan, belajarlah padaku. Belajarlah padaku, kata Yesus, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudara, kita perlu masuk sekolah Kristus, belajar kelemah lembutan dan kerendahan hati daripada Yesus. Yesus tidak pernah menjadi tinggi hati oleh tepuk tangan pujian. Yesus tidak pula bersedih hati oleh celaan atau kekecewaan. Di tengah-tengah perlawanan yang sangat besar dan perlakuan yang sangat kejam, Yesus selamanya berani. Kuk dikenakan kepada lembu untuk membantunya menarik muatan, meringankan beban. Demikian juga dengan kuk Kristus. Apabila kehendak kita dibenamkan di dalam kehendak Allah dan kita menggunakan pemberiannya memberkati orang lain, maka kita akan mendapati bahwa beban hidup itu ringan adanya. Saudara-saudara, saat kita menerima kuk Kristus, pelayanan kasih kepada Allah dan sesama, berarti kita berjalan dalam kawanan Kristus
dan di dalam kasih-Nya hati menjadi tenang, hati mendapatkan sentosa, hati mendapatkan kelegaan. Firman Allah berkata di dalam Keluaran 33 ayat 13 dan 14, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Barang siapa yang menerima perkataan Kristus dan menyerahkan jiwanya pada tangan penjagaannya, kehidupan mereka setuju dengan perintahnya, akan mendapat damai dan ketenangan. Tidak ada perkara dunia ini yang dapat menyedihkan mereka bila mana Kristus menggembirakan mereka dengan kehadirannya. Di dalam penyerahan yang sempurna, terdapatlah sentosa yang sempurna. Firman Allah berkata di dalam Yeremia 6 ayat 18, beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Selanjutnya firman Allah berkata di dalam Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Firman Allah berkata di dalam kitab Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Redlands, boleh jadi kehidupan kita ini tampak kusut. Tetapi jika kita menyerahkan diri kita kepada Khalik, ia akan membawa pola dan tabiat yang akan memuliakan namanya. Dan tabiat yang demikian menyatakan kemuliaan tabiat dari Kristus akan diterima masuk ke dalam firdaus Allah. Kita yang telah dibaharui akan berjalan dengan Dia karena kita layak. Saudara-saudara, kepada saya dan saudara, kepada kita masing-masing, Juru Selamat memberikan undangan. Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Tuhan memberkati saudara dan saya, adalah doa dan harapan saya. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.